Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya dari Babita dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat PowerPoint. Di pelajaran terakhir di triwulan ini, kita akan belajar tentang tak sabar memberitahu. Apa yang mau diberitahu berdasarkan cerita sahabat ini? Untuk bisa memahami cerita pelajaran ini, mari kita ikuti dari awal sampai selesai. Ayat inti dan atau hafalan ini terdapat berdasarkan pelajaran di buku itu di Matius 28 ayat 10 yang berbunyi, "Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Seperti biasa, kita memakai 5W1H ya. Yang pertama itu what atau latar belakang. Jadi di referensi kuncinya itu terdapat di Matius 28 dan Matius 28 ayat 1 sampai 10 dan Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang menjelaskan kedua ayat referensi tersebut menggambarkan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan penampakannya kepada para murid setelah kebangkitan ya. Berikutnya ada who, siapa. Di Matius 28 ayat 1 sampai 10 menjelaskan siapakah. Jadi ada para wanita yang pergi ke kubur Yesus dan malaikat serta Yesus sendiri. Di Lukas 24 menjelaskan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus dan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Berikutnya where atau di mana. Di Matius 28 menjelaskan di sekitar kubur Yesus di taman dekat Yerusalem. Dan Lukas 24 menjelaskan di jalan dari Yerusalem ke Emmaus dan kemudian di tempat lain. Ya. Terus when, kapan, di Matius 28 menjelaskan pada hari kebangkitan, pagi hari setelah Sabat. Jadi ini bangkit di hari Minggu ya, setelah hari Sabat. Lukas 24 pada hari kebangkitan saat pagi hari dan kemudian dalam perjalanan ya. Jadi hari kebangkitan itu setelah pagi hari ya, setelah hari Sabat. Berikutnya why, mengapa? Yang pertama, untuk menggenapi janji bahwa Yesus akan bangkit dari kematian dan untuk menunjukkan kepada murid-murid bahwa ia hidup. Jadi Yesus akan hidup dan mau mempercayakan murid-murid bahwa Yesus hidup ya. Dan kedua, untuk menguatkan iman dan memberitahu mereka misi baru saat Yesus bangkit waktu itu ya. Berikutnya yang terakhir, how, bagaimana. Melalui keajaiban kebangkitan dan penampakan Yesus kepada para murid dan wanita di kubur serta dalam perjalanan mereka itu ya. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian inti. Apa masalahnya? Masalahnya itu, kematian Yesus tampaknya menimbulkan kebingungan dan ketakutan di kalangan murid dan pengikutnya. Mereka belum percaya sepenuhnya bahwa ia telah bangkit. Jadi saat Yesus disalibkan, para orang-orang di sekitar yang melihat Yesus disalibkan ini, mereka kayak heran atau ketakutan waktu sama pengikutnya takut saat Yesus waktu itu disalibkan ya. Dan mereka kurang percaya begitu ya. Mereka bingung, heran kalau Yesus itu akan bangkit ya dari kubur. Terus solusinya apa? Kebangkitan Yesus sebagai kunci kemenangan atas dosa dan kematian, serta penampakannya yang menguatkan iman murid-murid yang kemudian diberi tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi ini sambungan dari pelajaran sekolah sahabat yang sahabat ke-12 yang lalu ya. Jadi Yesus rela disalibkan untuk menghapuskan dosa dan kematian para manusia di dunia ini ya. Lalu saat Yesus bangkit, murid-muridnya ditugaskan untuk memberitakan Injil ke semua penjuru dunia ya. Terakhir kita masuk ke bagian ketiga terakhir, yaitu kesimpulan. Kita harus percaya bahwa Yesus mati untuk kita adalah hal yang menggetarkan hati dan membuat kita ingin memberitahukannya kepada orang lain.
Kebangkitannya membuktikan kemenangan atas dosa dan kematian, memotivasi kita untuk membagikan kabar sukacita ini kepada sesama. Jadi waktu itu ada dua murid ya, dua murid datang ke kubur. Waktu itu Yesus nggak ada. Terus mereka memberitakan ke keluarganya bahwa Yesus hidup ya. Jadi saya ambil ini kesimpulannya berdasarkan poin penting ya di dalam buku. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.